Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kakak Tasya harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk dalam sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kakak Tasya ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai akan sekolah minggu kita, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membimbing kami semua dari malam tadi hingga pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya kami akan memulai akan sekolah minggu kami. Bapa berkati dari awal, pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Ini doa kami, ini sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh,
Nah, adik-adik, sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini, Kakak Flora ajak kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau masih memberkati kami hari ini. Kami akan masuk lebih lagi Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini Tuhan. Kita kami mohon Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami. Karena kami sadar Tuhan, kami telah melakukan banyak pelanggaran melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami Tuhan. Dan jika Engkau berkenan Tuhan, Engkau mau menolong kami untuk kami dapat keluar dari setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Asni. Tapi sebelum itu Kakak Tasya ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Terang. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak Asni percaya bahwa semuanya dahsyat dan luar biasa kan? Karena tadi Kakak Asni lihat semuanya pada semangat-semangat nih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, karena kalian sudah semangat, Kakak Asni mau menyampaikan firman Tuhan nih pada hari ini buat kalian semua. Nah, pada penasaran kan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab mana? Ya, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab dalam perjanjian lama, yaitu 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-39. Sekali lagi ya adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-39. Oke, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dengan kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Semuanya ambil sikap doa yang manis di hadapan Tuhan agar kita dapat berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk cinta-Mu, untuk kasih setia-Mu dan perlindungan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk sama-sama belajar mengerti apa menjadi kehendak-Mu Bapa dalam seluruh kehidupan kami lewat firman-Mu. Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, agar setiap firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan pada hari ini kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum Kakak Asni menjelaskan firman pada hari ini, kita sama-sama menyaksikan video berikut ya. Selamat menyaksikan. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab
Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai,
lalu turunlah hujan yang lebat. Oke adik-adik, bagaimana videonya? Apa sih yang dapat kita pelajari dari video tadi? Ya, dari cerita tadi kita dapat tahu bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang dapat melakukan segala sesuatu. Buktinya di video tadi Tuhan menunjukkan kuasanya dengan api yang melahap habis korban bakaran dengan misbah-misbahnya. Dahsyat kan Tuhan kita adik-adik? Nah, karena kita sudah tahu Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa, pastinya kita mau dong berharap atau percaya pada Tuhan yang hidup itu. Artinya apa sih adik-adik kalau kita berharap pada Tuhan? Nah, berharap pada Tuhan itu adalah ketika kita menyerahkan semua keinginan kita, semua cita-cita kita, seluruh hidup kita itu kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Apa saja sih perintah-perintah Tuhan adik-adik? Pastinya yang pertama itu adalah berdoa. Tuhan itu suka dengan anak-anak yang selalu menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita itu harus membaca Alkitab. Karena apa? Selain kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, kita bisa mengetahui isi hati Tuhan atau perintah-perintah Tuhan itu lewat Alkitab yang kita baca. Jadi jangan sampai kita lupa membaca Alkitab ya. Yang ketiga adalah kita harus menghormati kedua orang tua kita. Karena dalam kitab Keluaran 20 itu mengatakan bahwa kalau kita selalu menghormati orang tua, kita akan diberikan umur yang panjang. Oke, yang keempat itu adalah kita tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan kotor atau perkataan-perkataan makian atau perkataan-perkataan yang dapat menyakiti hati teman kita, hati saudara kita, atau hati siapapun. Dan yang kelima itu adalah tidak suka menghina teman. Ya, siapa nih diantara adik-adik yang suka mengata-ngatain teman itu jelek atau keriting, hitam, dan sebagainya. Nah, itu satu hal yang tidak Tuhan suka. Jadi kalau kita bilang kita itu berharap sama Tuhan, kita itu percaya sama Tuhan, kita tidak boleh menghina teman kita. Dan masih banyak perintah-perintah Tuhan yang lain yang kita bisa ikuti, kita bisa taati sebagai bukti kalau kita itu percaya sama Tuhan. Kalau kita sudah melakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan menjadi anak-anak yang selalu berharap pada Tuhan dan selalu disayangi oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri menjanjikan masa depan yang penuh harapan untuk kita semua. Oke adik-adik, dan itu sedikit firman Tuhan yang mau Kakak Asni sampaikan buat kita semua. Dan mari kita menundukkan kepala untuk kita berdoa memohon tuntunan dan kekuatan daripada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tersimpan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, bagaimana firman yang sudah dibawakan oleh Kak Asni? Seru bukan? Sekarang tiba saatnya kita semua untuk bersyafaat bersama. Tapi sebelum itu Kakak Tasya mau adik-adik untuk tenang, duduk yang rapi karena kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi setiap kami, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, hari ini Engkau menyertai setiap kami, Engkau memberkati dan melindungi setiap kami, anak-anak-Mu, sehingga kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi teman-teman kami, dari rayon 1 sampai rayon 10 Tuhan.
Engkau melihat kondisi kami saat ini Tuhan, keadaan kami saat ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa ketika kami masih ada sampai dengan saat ini, kami percaya bahwa perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Kami juga rindu berdoa Tuhan bagi orang tua kami dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka dari segala macam penyakit yang saat ini merajalela. Kami rindu juga Tuhan untuk berdoa bagi kakak-kakak pengajar. Mari Tuhan Engkau melindungi mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap aman terlindungi dari segala macam virus penyakit yang saat ini merajalela Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk COVID saat ini Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan, dan kami percaya bahwa waktu tiba ada pemulihan bagi penyakit yang saat ini merajalela Tuhan. Kami rindu Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, biarlah semua dari kami terlindungi Tuhan. Dan karena kami percaya Tuhan bahwa perlindungan yang sempurna itu hanya datang daripada-Mu. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, ini ucapan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan melihat teman-teman kita yang akan menghafal ayat hafalan. Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Adik-adik semua, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir ibadat kita. Oleh karena itu, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama doa Bapa kami. Ayo, kita mulai. Tutup matanya, dengarkan kakak J ya. Setelah itu, baru adik-adik ikutin atau putar ulang YouTube-nya dan kita berdoa bersama-sama. Ayo kita mulai. Tutup matanya dulu ya. 1, 2, mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik pintar. Baiklah, kita berjumpa lagi di lain waktu ya. Jangan lupa rajin berdoa dan mengasihi semuanya. God bless you. Bye.